Mengerikan sekali guys, pasukan Ukraina mengoleskan peluru yang mereka gunakan menggunakan minyak babi biar yang terkena tidak bisa masuk surga. Bisa kalian lihat di dalam video ini di mana tentara Ukraina sedang mengoleskan peluru yang akan mereka gunakan menggunakan minyak babi karena mereka tahu kalau mereka akan melawan tentara Rusia yang berada di wilayah di mana mayoritasnya itu adalah muslim. Mereka juga menilai kalau tentara Rusia yang terkena dari peluru ini dan akhirnya tewas tidak akan bisa masuk surga guys. Nah, gimana menurut kalian trik licik yang digunakan oleh tentara Ukraina untuk melawan tentara Rusia yang beragama muslim? Ini dia pesawat anti nuklir dari Amerika Serikat untuk Perang Dunia Ketiga, bisa terbang 1 minggu. Pesawat anti nuklir dari Amerika Serikat ini memang diciptakan untuk Perang Dunia Ketiga dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 3,5 triliun. Pesawat ini bernama E-4B dengan kapasitas 112 penumpang dan bisa terbang 1 minggu non-stop ketika Perang Dunia Ketiga. Tapi gila ya, pesawat ini adalah pesawat dengan operasional termahal di mana 1 jam terbangnya dia itu membutuhkan biaya sebesar 2 miliar. Pesawat ini dilengkapi dengan lapisan anti radiasi dan bisa menembakkan misil ketika sedang terbang. Di dalam pesawat ini dilengkapi dengan tempat tidur dan presiden juga bisa memberikan perintah perang. Jadi di sini bisa langsung live untuk memerintahkan apa yang harus dilakukan. Jadi simpelnya kegunaan pesawat ini adalah tempat perintah perang ketika Perang Dunia Ketiga terjadi. Gimana menurut kalian? Wow. Ini adalah cara menyelamatkan diri dari ledakan nuklir di Perang Dunia Ketiga. Yang pertama yang harus kalian lakukan, jangan panik dan jangan pernah berpikir untuk berkendara karena bakal macet banget guys. Kemudian kalian harus memperhatikan daerah kalian dari titik ledakan nuklir. Kalau kalian tidak memperhatikan ini, kalian tidak akan menyadari material radioaktif telah mengenai tubuh kalian. Dan pastinya kalau sudah seperti itu, kalian tidak bisa selamat lagi. Hal pertama yang harus kalian ketahui, kalau kalian berada di titik merah ini, kalian mempunyai kesempatan untuk hidup 0. Kemudian dari radius titik merah ini ke 3 km, kalian juga memiliki kesempatan untuk hidup 0, kalian akan menjadi debu. Dan dari jarak 3 km sampai 15 km, kalian akan terkena luka bakar tingkat 3 di mana akan membuat kulit kalian meleleh. Jadi kalau kalian mau selamat, kalian butuh bunker atau basement, pokoknya sesuatu yang ada di dalam tanah. Semakin tinggi gedung yang ada di atas kalian akan membuat radiasi semakin sulit menembus. Kemudian kalian harus menunggu selama 48 jam sampai radiasi memudar. Dan ketika keluar jangan lupa menggunakan pakaian anti radiasi. Inilah yang akan terjadi bila bom atom dijatuhkan di Jakarta. Tapi dalam simulasi ini, populasinya akan dikurangi setengah, yaitu 4 juta populasi yang tinggal di kota Jakarta. Kemudian nuklirnya ini juga akan digunakan 100 kali lebih kuat daripada yang ada di Hiroshima. Yang pertama yang akan terjadi, dalam radius 800 sampai 2 km, semua orang itu akan meninggal. Kurang lebih orang yang ada di dalam radius tersebut ada 120.000 yang akan langsung meninggal. Kemudian orang yang berada di dalam radius 11 km akan terkena luka bakar tingkat 3 dan juga akan terkena reruntuhan yang melayang di atas udara seperti ini. Kemudian pada saat itu 50% orang yang ada di dalam radius itu akan meninggal sekitar 500 ribuan dan sedangkan 500 ribu lainnya akan mungkin bisa menyusul setelah beberapa minggu. Nah sedangkan orang yang berada di luar radius 11 km akan meninggal sebanyak 100 ribu orang. Nah perhitungan dalam ilustrasi ini mungkin bisa lebih sedikit atau mungkin bisa jauh lebih besar. Ini adalah cara seorang pesulap menemukan asistennya di depan umum seperti ini. Kalau kalian memperhatikan trik sulap satu ini, kalian akan dibuat kebingungan bagaimana caranya seorang pesulap bisa menemukan asistennya di dalam kotak yang seperti ini guys. Lihat nih, asistennya ditekan ke dalam kotak seperti ini dan lihat tuh, bener-bener asistennya menghilang begitu aja. Dan unik ya, walaupun sudah dirembukan seperti itu, ketika ditarik dan dibuka nih, asistennya itu masih selamat dan seperti biasanya tuh guys, nggak sakit atau nggak terluka sama sekali. Nah rupanya rahasia trik sulap seperti ini terdapat di dalam kotak yang kalian perhatikan, di mana bawahnya itu bisa dibuka dan asistennya itu masih bisa bersender. Jadi ketika trik sulap ini baru saja dimulai, asisten tersebut akan langsung masuk ke dalam ruangan rahasia kotak tersebut dan sambil memegang kainnya kayak gini nih, kelihatan kayak dipencet seperti itu, padahal nggak sama sekali. Nah jadi trik sulap seperti ini juga menjawab kenapa asisten dari pesulap itu adalah seorang wanita yang kurus biar muat ke dalam kotaknya guys. Bongkar trik sulap bagaimana cara mengubah mobil kurang dari 1 menit guys. Ini adalah trik sulap yang aneh banget kalau kalian tonton. Bagaimana enggak pesulap ini akan mengubah mobil yang kalian lihat ini nih menjadi mobil yang berbeda lengkap dengan orang yang ada di dalam mobil tersebut juga guys. Jadi kalau kalian perhatikan, lihat kan, mobilnya tadi udah ditutup menggunakan kain seperti itu. Kemudian ketika kainnya diangkat, terus abis itu kainnya itu ditaruh lagi, mobil ini telah berubah. Yang orang di dalamnya itu juga udah muncul di tengah kayak gini guys. Nah bingung banget kan guys, rupanya trik seperti ini hanya bisa dilakukan di studio. Dimana kalau kalian perhatikan, rupanya mobil yang ini nih udah ada di sampingnya tuh, udah terparkir.
Nah, ketika kain diangkat dan ditiup menggunakannya, rupanya ini ada trik kamera di mana mobilnya itu udah keluar lewat situ tuh guys. Ditutup menggunakan badan pesulap tersebut. Dan ini nih tinggal muncul kayak gini nih. Gampang kan triknya? Trik sulap bagaimana bisa melepaskan borgol dan ketika ditenggelamkan di dalam air seperti ini. Rupanya triknya itu sangat mudah sekali. Nah, kita akan melihat trik sulap yang sangat luar biasa sekali. Perhatikan ke pesulapnya ya guys, jangan ke asistennya. Nih pesulapnya itu udah diborgol, abis itu dia akan masuk ke dalam air dan kemudian tongnya ini akan digembok juga guys. Gue ingetin lagi, perhatikan pesulapnya, jangan perhatiin asistennya guys. Tuh lihat tuh, semua udah digembok seperti ini ya guys. Kalian bisa perhatikan pesulapnya itu masih ada di dalam, tenggelam ya, habis itu terborgol juga. Nah, kemudian ini akan ditutup menggunakan kain seperti ini guys. Nah, luar biasa beberapa detik kemudian pesulap itu udah keluar seperti ini. Nah, caranya ini seperti ini guys, supaya borgolnya itu sangat mudah dilepaskan, itu borgol palsu. Dan trik yang terakhir, rupanya rahasianya tuh ada di tutup tangki ini, nggak perlu dibuka gembok ya, tinggal didorong ke atas seperti ini dong, udah kebuka. Gimana menurut kalian guys? Ini adalah cara seorang pesulap bisa melayang di atas udara seperti ini. Apakah benar hanya menggunakan trik kamera? Atraksi sulap yang satu ini pasti akan membuat kalian kebingungan. Bagaimana tidak kalian melihat secara langsung ada seorang pesulap yang bisa melayang di atas udara seperti ini. Dan dia itu tidak menggunakan apapun guys. Lihat tuh, benar-benar seperti melayang di atas udara. Bagaimana caranya nih guys? Membingungkan banget kan? Nah, kalau kalian sudah berpikir kalau pesulap ini adalah seorang Superman, kalau nggak adalah paranormal yang bisa meringankan diri untuk terbang, jangan berpikir seperti itu dulu guys. Ini bakal kita bongkar bersama petopeng sulap ini. Nah, rupanya yang sangat mengejutkan, rupanya trik sulap seperti ini menggunakan alat berat seperti pembuatan film silat, di mana pesulapnya itu akan diangkat menggunakan tali baja seperti ini guys ke udara. Nah, kemudian trik sulap seperti ini juga, biar nggak kebongkar, pengambilan angle-nya itu juga harus dari bawah ke atas, biar ketutupan sinar matahari guys. Tuh lihat tuh, talinya nggak kelihatan sama sekali, tapi kalau angle berbeda tuh kelihatan kayak gini nih. Tuh gitu. Mari kita bongkar bagaimana cara seorang pesulap bertukar tempat dengan asistennya kurang dari 1 detik guys. Nah, buat kalian yang sering kebingungan bagaimana cara seorang pesulap bisa bertukar tempat dengan asistennya, padahal asistennya itu udah diikat menggunakan tali pinggang seperti ini habis-habisan guys. Ini akan dibongkar oleh petopeng sulap. Di sini bisa kalian perhatikan asisten dari petopeng sulap ini udah diikat habis-habisan, kemudian ditambah lagi guys, diikat juga bagian lehernya menggunakan besi seperti ini dan digembok habis-habisan seperti ini guys, kiri dan kanan. Tapi keren yang harus kalian perhatikan di sini guys, dimana ketika petopeng sulap itu menutup tirainya guys dan berjalan seperti ini, tiba-tiba sudah bertukar dengan asistennya kurang dari 1 detik. Nah, rupanya trik sulap seperti ini sangatlah sederhana. Kalau kalian memperhatikan, memang tali pinggang yang di depan itu beneran semua guys, bener-bener diikat dan digembok seperti ini. Tapi yang tidak kalian ketahui, rupanya kerangkeng seperti ini terdapat 2 sisi yang bisa dibuka. Jadi bagian belakangnya itu bisa dibuka seperti ini guys. Sangatlah mudah untuk keluar dari kerangkeng ini. Nah, gimana guys? Simple banget kan trik sulap ini? Wow. Mari kita bongkar bagaimana cara seorang pesulap melawan gaya gravitasi membuat air melayang seperti ini. Seperti biasa, kita akan membongkar trik sulap ini bersama petopeng sulap, di mana dia akan memperlihatkan dia akan melawan gaya gravitasi dengan membalik air ini tapi tidak tumpah sama sekali guys. Bisa kalian perhatikan di sini ketika petopeng sulap menarik kartonnya ini, lihat tuh, airnya melayang seperti ini. Bagaimana caranya ya guys? Nah, rupanya rahasia trik sulap seperti ini terdapat di botol plastik yang digunakan oleh petopeng sulap ini. Bisa kalian perhatikan di sini guys, rupanya botol plastik yang digunakan oleh petopeng sulap ini terdapat bolongnya di sebelah sini guys, bolong kecil. Nah, lubang kecil tersebut harus ditutup ketika memasukkan air dan kemudian ketika dibalik digunakan untuk menahan airnya itu biar nggak tumpah guys. Dan rahasia keduanya terdapat nih, ada tutup plastik di kartonnya itu. Jadi ketika botol plastik ini dibalik memberikan efek seperti airnya melayang, padahal itu ada tutup plastiknya. Kemudian ketika airnya ini mau ditumpahin, lubangnya itu tinggal ditarik aja guys tuh. Seperti itu cara triknya. Ini adalah bagaimana cara seorang pesulap memasukkan koin ke dalam botol yang masih tertutup seperti ini. Kalau kalian sering merasa kebingungan bagaimana cara seorang pesulap memasukkan koin ke dalam botol yang masih belum dibuka seperti ini bakal dijelaskan oleh pesulap topeng ini nih. Terlebih dahulu kalian bisa perhatikan secara langsung di mana dia telah memasukkan koin ke dalam botol yang masih tertutup seperti itu guys. Perhatikan tuh, dia mengeluarkan semua cairannya dan rupanya koinnya itu sudah di dalam botol ini nih. Nah, terus rupanya rahasia kalian memainkan trik sulap seperti ini adalah menaruh koin di bagian bawah botol seperti ini nih. Kemudian kalian pindahkan lagi ke tangan kalian seperti ini nih. Setelah kalian memegang koin tersebut, kalian bisa mengecoh perhatian penonton dengan cara menunjuk botolnya seperti ini. Nah, kemudian kalian ketika membuka botolnya ini, kalian harus menggunakan trik kecepatan tangan untuk memasukkan koin itu tanpa kelihatan penonton. Nah, setelah itu koin kalian akan kelihatan seperti sudah masuk ke dalam botol. Wow. Ini adalah cara seorang pesulap membengkokkan sendok hanya menggunakan pikirannya.
Trik sulap membengkokkan sendok menggunakan pikiran seperti ini. Ini adalah salah satu trik sulap yang sangat klasik dan dimainkan oleh banyak pesulap, guys. Berapa kali pun kalian melihat trik sulap seperti ini, kalian pasti terkagum-kagum bagaimana tidak seseorang bisa membengkokkan sendok seperti ini hanya menggunakan pikirannya, guys. Gimana caranya ya? Nah, rupanya trik sulap seperti ini sangatlah mudah, guys. Dimana sendok-sendok yang kalian lihat di sini nih, rupanya udah disiapkan oleh pesulap tersebut. Nah, sendok tersebut sudah digerinda. Ketika dipegang oleh para pesulap tersebut, sangat mudah untuk dipatahkan. Jadi ketika sudah dipatahkan, dilepas perlahan seperti memberikan efek bengkok seperti itu, guys. Tuh, seperti ini, noh. Wow. Oh iya, satu trik lagi, kalau kalian mau makin ganteng, jangan lupa pakai pomade Tizen ya, guys. Pomade ini cocok banget buat ngerapin rambut kalian kayak gini nih. Ini kan susah banget katur, kita langsung pakai pomade Tizen. Tinggal ambil satu colek aja kayak gini, dan tinggal di-apply merata di rambut kalian. Bersihnya juga tinggal dibilas loh.